Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Semoga hari ini dan hari-hari berikutnya kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian bagi teman-teman kita yang masih sakit, semoga segera disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang praktika lintas bidang informatika. Dan kali ini topiknya adalah pengarahan guru dan observasi. Setelah mempelajari bab ini, kalian diharapkan mampu berkolaborasi, mengenali, dan mendefinisikan persoalan yang penyelesaiannya dapat didukung dengan sistem komputasi, mengembangkan abstraksi untuk memodelkan masalah, mengembangkan artefak komputasional dengan membuat desain program sederhana, dan mempresentasikan hasil artefak tersebut. Aktivitas keseharian apa saja yang pernah kalian lakukan dengan bantuan teknologi informasi? Aplikasi apa yang pernah kalian gunakan untuk membantu menyelesaikan pekerjaan kalian? Permasalahan apa saja yang terdapat di lingkungan sekitar kalian yang sebenarnya dapat diselesaikan dengan manfaat teknologi informasi? Peta konsep pada praktek lintas bidang, dalam hal ini pengembangan artefak komputasional, terdiri dari pengarahan guru dan observasi, kemudian juga ada pemantauan dan evaluasi proyek, yang di dalamnya ada penyusunan laporan kemajuan, penyusunan laporan akhir, dan refleksi asesmen. Kemudian juga ada pelaksanaan proyek, di mana di dalamnya ada pengembangan aplikasi, penyusunan rencana kerja, observasi lapangan, penyusunan tim. Pernahkah kalian berbelanja online di e-commerce? Bagaimana pengalaman kalian saat berbelanja online? Momen berbelanja merupakan salah satu bentuk revolusi penggunaan teknologi informasi dalam penyelesaian masalah sehari-hari. Sebelum internet booming, berbelanja hanya dilakukan secara tatap muka. Saat ini, e-commerce hadir sebagai solusi berbelanja dari gawai. Klik, pilih barang, pilih pengiriman, dan bayar. Kita cukup menunggu barang datang ke rumah. Sebelumnya, belanja tidak semudah ini. Pengalaman berbelanja online merupakan salah satu bentuk nyata pemanfaatan teknologi informasi dalam kehidupan keseharian kita. Tentu, dalam proses pengembangan e-commerce, agar bisa sebesar sekarang, banyak langkah yang perlu dilalui. Langkah awal pasti memerlukan analisis masalah dan mencari berbagai macam alternatif solusi. Proses dilanjutkan dengan mengembangkan aplikasi, lalu melakukan pengujian ke masyarakat. Proses mengembangkan sebuah aplikasi sebenarnya merupakan salah satu kegiatan yang memerlukan manajemen proyek. Manajemen proyek dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai telaah atau kumpulan pengetahuan tentang cara-cara menginisiasi, menjalankan, memonitor, dan mengevaluasi proyek. Pada bagian ini, kalian akan belajar untuk membangun sebuah desain aplikasi untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang ada di sekitar lingkungan kalian secara berkelompok. Aktivitas ini merupakan salah satu bentuk praktik lintas bidang dalam mata pelajaran informatika. Praktik lintas bidang atau PLB merupakan sebuah kegiatan pengembangan aplikasi yang dikerjakan dalam jangka waktu setengah semester atau kurang lebih 7 minggu. Kegiatan ini diselenggarakan secara berkelompok dengan jumlah anggota di setiap kelompok 5 hingga 6 orang. Setiap kelompok akan diminta untuk melakukan observasi langsung ke lingkungan sekitar untuk mencari permasalahan yang akan dijadikan sebagai studi kasus PLB. Kalian akan berinteraksi dengan rekan-rekan sekelompok dan dengan masyarakat. Dalam bahasa lain, PLB adalah sebuah kegiatan yang dilakukan di luar jam sekolah dalam rangka implementasi ilmu informatika yang telah didapat di sekolah. Kalian akan berlatih menyusun sebuah kegiatan proyek pengembangan aplikasi bersama dengan kelompok untuk menyelesaikan permasalahan yang kalian temui di masyarakat. Kalian akan mendapatkan pengarahan dari guru tentang PLB pada awal semester. Proyek ini akan melatih setiap anggota tim untuk mengelola setiap langkah pekerjaan.
Produk dari PLB ini ialah aneka dokumentasi proyek dan tentu saja desain aplikasi yang dibangun, pengarahan guru dan observasi. Dalam proyek berjangka waktu agak lama ini, kalian akan bekerja dalam kelompok dan juga akan mendapat bagian pekerjaan mandiri. Bekerja dalam kelompok perlu untuk membangun budaya kerja berkolaborasi yang kalian perlukan karena pada hakikatnya suatu karya besar tidak mungkin dikerjakan sendiri. Sebuah karya besar adalah karya bersama sekumpulan orang yang bahkan kelak berasal dari berbagai latar belakang ilmu. Misalnya, karya besar patung Garuda Wisnu Kencana di Bali, atau Candi Borobudur di Jawa Tengah, Masjid Taj Mahal di India, itu bukan hanya karya seni yang dikagumi banyak orang, tetapi juga karya engineering karena pembangunannya membutuhkan perhitungan matang untuk dapat kokoh serta memerlukan perencanaan karena pengerjaannya harus bertahap dalam waktu lama. Seperti sebuah karya bangunan, sebuah program aplikasi juga dapat berskala besar. Coba kalian buka salah satu aplikasi untuk pemesanan transportasi online. Banyak sekali fiturnya, bukan? Tidak mungkin dikerjakan oleh satu individu saja. Aplikasi itu juga tidak dibuat begitu saja, tetapi setelah menggali kebutuhan dari masyarakat yang akhirnya memakainya. Mari kita latihan untuk membangun sebuah produk berupa program aplikasi yang akan berguna sebagai solusi permasalahan di sekitar kita yang tidak terlalu besar tentunya, karena waktu kita yang terbatas. Kalian akan menyadari bahwa aplikasi komputer itu hanya sebagian dari solusi permasalahan yang ada. 1. Pengarahan guru. Kalian akan mendapatkan penjelasan dari guru tentang pelaksanaan PLB ini. Sebagai permulaan, kalian wajib mencatat berbagai macam informasi yang guru sampaikan. Kalian dapat mencatat penjelasan guru dalam buku kerja siswa menggunakan contoh format yang diberikan berikut ini, yang tentu saja boleh kalian sesuaikan dengan gaya penulisan masing-masing. Bagi yang suka menggambar, boleh membuat komik sebagai sarana dokumentasi. Yang penting, elemen-elemen informasinya lengkap. 2. Observasi. Guru akan memberikan beberapa contoh kasus yang ada di sekitar lingkungan kalian. Salah satu contoh tema yang dapat diangkat ialah tentang konsep kota cerdas. Berikut ini contoh observasi kota cerdas. Konsep kota cerdas. Menuju tahun 2045, beberapa kota di wilayah Indonesia mulai menerapkan konsep kota cerdas atau smart city. Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat jelas memberikan dampak pada kehidupan bermasyarakat. Sebagai siswa yang telah belajar konsep-konsep informatika, kalian akan melaksanakan sebuah kegiatan penerapan teknologi informasi dalam kehidupan bermasyarakat di lingkungan sekitar. Untuk menggali permasalahan yang ada, kalian dapat melakukan kunjungan dan wawancara terhadap masyarakat sekitar. Proyek-proyek Smart City sederhana dapat meliputi konsep-konsep yang telah disusun oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, yaitu sebagai berikut. 1. Smart Environment. Menyiapkan kawasan wisata prioritas menjadi kawasan yang bersih, bebas sampah, dan tertib tanpa meninggalkan unsur tradisionalnya. 2. Smart Economy. Memastikan implementasi TIK dalam proses transaksi atau cashless berlangsung di kawasan wisata prioritas dan pemerintah daerah sekitarnya. 3. Smart Branding. Membantu pemerintah daerah pada kawasan wisata prioritas dalam meningkatkan kunjungan wisata. 4. Smart Government. Memastikan pemerintah daerah pada kawasan wisata prioritas menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE secara berkualitas dalam upaya pelayanan publik yang baik. 5. Smart Society. Memastikan masyarakat tujuan wisata prioritas dan kawasan sekitarnya memiliki kapasitas unggul dan mampu menjadi tuan rumah yang baik. 6. Smart Living. Mendorong situasi kawasan wisata prioritas yang kondusif dan nyaman bagi masyarakat dan wisatawan melalui penyediaan transportasi, logistik yang tentram, aman, dan ramah. Sebagai studi kasus PLB kali ini,
kalian akan diminta untuk dapat berkolaborasi dengan pengurus RT atau RW yang akan ditentukan bersama guru untuk menggali permasalahan tentang pendataan kependudukan dan aktivitas bulanan seperti 1. Pendataan kelahiran, 2. Pendataan kematian, 3. Pendataan tamu, 4. Penarikan iuran sampah, 5. Penarikan iuran keamanan, 6. Pendataan jumlah sampah yang dihasilkan warga, 7. Pendataan luas wilayah RT. Kalian diminta untuk membangun sebuah sistem sederhana sebagai bagian dari solusi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Proyek ini akan dilakukan di lingkungan sekitar tempat kalian berada. Sebagai bagian dari observasi, kalian diharapkan dapat menggali keadaan lingkungan sekitar rumah dan mencoba berinteraksi dengan perangkat pengurus RT atau RW. Kalian diharapkan dapat memformulasikan sebuah permasalahan yang dihadapi oleh pengurus RT dan RW seputar kependudukan. Selanjutnya, kalian akan membuat alternatif solusi dari permasalahan tersebut dan menyusun langkah-langkah terstruktur untuk menyelesaikannya. Sebagai produk dari proyek ini, kalian akan membuat sebuah program sederhana dalam bahasa pemrograman Python untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungan RT ataupun RW. Sengaja ditetapkan dalam bahasa pemrograman yang berbeda agar kalian memiliki pengalaman dan membuktikan bahwa kalian bisa mentransfer pola konsep pemrograman dalam bahasa C yang telah kalian kenal semester sebelumnya ke bahasa Python. Apa yang kalian dapatkan dalam PLB ini? Proyek ini memiliki tujuan untuk 1. Membangun sebuah sistem sederhana untuk membantu proses pengelolaan pekerjaan rutin di kepengurusan RT atau RW setempat. 2. Memahami masalah serta mencari solusi untuk permasalahan tersebut. 3. Memberikan pengalaman berinteraksi secara langsung dengan masyarakat. 4. Menerapkan konsep informatika dalam kehidupan bermasyarakat. Anak-anak, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Selamat belajar, selamat beraktivitas, semoga kalian sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.